Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuri Ramadian Charatri dari kelas A dengan NIM 220211508 akan melampirkan tugas studi perancangan arsitektur 4 yang bertemakan yaitu bangunan bioskop di Jalan Tun Abdul Razak. Yang pertama yaitu informasi lokasi. Lokasi rencana proyek terletak pada Kecamatan Sombaupu, tepatnya pada Kelurahan Tombolo yang berada di peta Sulawesi, tepat pada perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Goa yang terdiri dari total 28 kelurahan, yaitu Kelurahan Sungguh Minasa, Bonto-Bontoa, Batang Kaluku, Katangka, Padang-Padang, Tombolo, Kalegoa, Samata, Roma Polong, Pacinongan Botoramba, dan Kelurahan Mawang. Dengan tujuan melakukan identifikasi kepada aspek-aspek pada lokasi yang dapat memungkinkan untuk memahami kondisi topografi, geologi, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur regulasi lokal, serta aspek lingkungan sosial dan budaya yang nantinya dapat mempengaruhi pembangunan dan demikian desain bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik area tersebut, mengurangi resiko bencana alam, memastikan ketersediaan layanan yang diperlukan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, sambil memperhatikan estetika dan keberlanjutan pembangunan. Dengan analisis lokasi, yaitu lokasi rencana proyek terletak pada Kecamatan Sombopu, tepatnya pada Kelurahan Tombolo, yang berada pada perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Goa yang terdiri dari total 28 kelurahan, yaitu Kelurahan Sungguh Minasa dan lain sebagainya. Set berada pada Kelurahan Tombolo yang memiliki luas wilayah 0,79 km pangkat 2 yang terdiri dari 27 RT dan 6 RW dan berada pada titik koordinat 5, 10, 589 LS dan 119 2802 6 BT. Dengan dasar pertimbangan yaitu profil lokasi rencana proyek meliputi alamat, nama kota, kecamatan, dan wilayah provinsi yang terkait. Tipologi lokasi merupakan dan meliputi karakteristik kawasan dan dinamika bentuk lokasi, sejarah lokasi ataupun historical trace sekitar lokasi, dan aspek pendukung lainnya. Instrumen pendukung paling penting terdekat yaitu residensial, yaitu adanya Citraland, dan tempat perbelanjaan yaitu Living Plaza, dan restoran ternama yaitu McDonald's. Sejarah lokasi yaitu pada 2009 lokasi masih sangat sepi, sedangkan 2011 awal pembangunan perumahan swasta seperti Citraland CLBS di sekitar lokasi. Dan 2004 sekarang berkembang menjadi kawasan yang lebih dikenal sebagai area residensial dan komersial. Dengan gambaran proyek, keunggulan lokasi ini berada di tengah-tengah area residensial masyarakat sekitar sebagai calon pengunjung. Yang kedua, dekat dengan bangunan perbelanjaan serta restoran seperti Migacoan, McDonald's, dan Burger King. Kurangnya bangunan menjadi daya saling sekitar lokasi. Berada di sekitar 4,5 km dari pusat kota dan akses jalan yang baik yaitu jalan raya besar 2 jalur berada tepat di daerah perbatasan di antara dua kabupaten yaitu Kota Makassar dan Kota Goa. Tujuan proyek yaitu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, telah direncanakan sebuah gedung bioskop bentang lebar dengan fasilitas seperti 6 studio dengan kapasitas lebih dari 100 orang. Selain itu, akan ada fasilitas tambahan yang menarik untuk pengunjung di daerah sekitar dan dari luar lokasi. Dengan target pengguna yaitu menargetkan untuk para masyarakat sekitar yang memiliki minat atau hobi dalam entertainment ataupun hiburan dengan menonton film layar lebar dengan genre apapun yang berasal dari dalam negeri maupun film luar negeri. Dengan rumusan masalah yang timbul yaitu bagaimana tahap perencanaan gedung bioskop ini dapat memenuhi kriteria tujuan awal dibangunnya sebagai tempat penayangan film yang layak dan menjadi instrumen pengembangan perekonomian daerah. Yang kedua, bagaimana proses eksekusi perencanaan gedung bioskop dapat dituangkan dengan baik pada perancangan desain pembangunannya. Dan yang ketiga, bagaimana hasil perancangan nantinya memiliki daya tarik yang cukup untuk memenuhi target pengguna yang direncanakan. Dengan tautan lingkungan yaitu dengan input, terdapat beberapa bangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi rencana gedung bioskop karena memegang peran penting pada kebutuhan dan memberi daya tarik terhadap lokasi seperti McDonald's, Burger King, dan lain-lainnya. Dengan tujuan analisa yaitu mengidentifikasi bangunan di sekitar lokasi site yang memiliki pengaruh yang besar bagi perancangan hotel dan dasar perancangan bioskop. Dengan dasar pertimbangan,
Mengidentifikasi bangunan di sekitar lokasi site yang memiliki pengaruh yang besar bagi perancangan bioskop ini. Dengan masalah lokasi dalam radius 5 km masih dekat dengan bangunan bioskop lain sebagai potensi daya saing yang dapat mempengaruhi keberhasilan daya jual perencanaan bioskop nantinya. Dengan jarak tempuh lokasi terdekat yaitu yang pertama dari Ricis Factory dengan 350 meter, McDonald's 450 meter, Citraland Celebes 500 meter, Pizza Hut 600 meter, Burger King 600 meter, KFC Citraland 650 meter, BTN Pau Pau Permai 650 meter, dan Living Plaza 750 meter, Migacuan 1 kilometer, dan Modern Estate 1,4 kilometer. Dengan Outfood memanfaatkan keberadaan bangunan pada area komersial, hospitality, dan pendidikan sekitar untuk mendukung nilai jual pada rencana bioskop dan memikat calon pengguna, kemudian menjadikan rencana bioskop dapat berintegrasi pada area residensial sekitar dan dapat menonjolkan cara baru yang menarik agar terus konsisten dan menarik pengunjung yang datang. Dengan potensi berada di sekitar 15 menit dari pusat kota dekat, dengan sangat dekat dengan pusat perbelanjaan dan restoran yang terkenal ramai. Dengan zoning kawasan, klasifikasi zona kawasan sekitar lokasi dilihat dari sifat dan bidang yang melatar belakangi setiap bangunan dan sarana sekitar lokasi. Dengan sosial budaya serta regulasi dan pemberdayaan lahan. Ketersediaan utilitas dan sanitasi lokasi setempat yaitu adanya air bersih, jaringan listrik dan internet, sanitasi atau pembuangan limbah dan sampah. Dengan adanya data Badan Statistik yang bangunan perkantoran sekitar, ada juga populasi serta sektor perekonomian. Dengan dasar pertimbangan, tujuan analisa ini mengidentifikasi keadaan sosial budaya agar dapat merencanakan desain yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan menghormati nilai-nilai serta budaya setempat. Dengan dasar pertimbangan, mengambil data analisis berdasarkan laporan Badan Statistik Kota Makassar dalam skala kecamatan pada situs resmi https Goa Kabupaten BPS Go ID. Dengan output, memanfaatkan kapasitas terhadap regulasi pemberdayaan pada lahan di lokasi setempat untuk menghasilkan perencanaan gedung bioskop yang maksimal dalam penggunaan lahannya. Dengan regulasi RT RW lokasi setempat, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Goa tahun 2021 sampai 2032, tepatnya pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 3 huruf B. Dengan KDB, pengembangan pusat pengumuman internasi tinggi dengan KWT paling tinggi 60%, dengan RTH 30% dan KLB 4 LT. Untuk iklim dan cuacanya, tujuan analisa iklim cuaca ini adalah mengidentifikasi aspek iklim dan cuaca karena menjadi faktor yang mempengaruhi kenyamanan termai, efisiensi energi, dan keberlanjutan bangunan rencana biokside. Dengan dasar pertimbangan yaitu data iklim dan cuaca rata-rata sepanjang tahun ini Kabupaten Goa dari pengamat meteorologi dan klimatologi lokasi dengan karakteristik iklim yaitu kawasan tropis berada dalam kawasan tropis yang dilalui lintasan khatulistiwa sehingga hanya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Dengan diagram cuaca dan riwayat bencana alam belum ada seperti gempa bumi, tsunami, dan angin badai. Tipologi lokasi, topografi lokasi yaitu lokasi merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 0 sampai 25 meter dari permukaan. Secara umum memiliki jenis tanah pesisir dapat dari jenis-jenis seperti tanah pesisir yang dipengaruhi deposit pasir dan erosi. Dengan arah drainase air yaitu mengetahui arah drainase pada permukaan tanah untuk menghindari banjir pada area pemukiman tanah dan datar. Analisis selanjutnya itu aksesibilitas dan sirkulasi. Dengan input lokasi berada di jalan pinggiran Jalan Tun Abdul Razak, dengan permasalahan yaitu terjadi kemacetan yang sangat padat di area saat, dan output yaitu terdapat dua jalur alternatif untuk mengakses lokasi tapak. Yaitu selanjutnya adalah analisis kebisingan dengan berdasarkan teori dari Edward T. White dalam buku yang berjudul Site Analysis Diagramming Information for Architectural Design. Kebisingan dapat menggambarkan seluruh pola pergerakan pada kendaraan dan pejalan kaki sekitar tapak. Dengan input, kebisingan bersumber dari jalan utama Tun Abdul Razak dan perumahan yang terletak di belakang area tapak. Dengan permasalahan kebisingan mencemari suara di sekitar area tapak sehingga mengganggu
fokus aktivitas manusia. Dengan output memilih desain interior yang dapat minimalisir kebisingan yang bersumber dari sekitar area tapak. Selanjutnya adalah vegetasi dengan berdasarkan teori dari Edward C. White dalam buku yang berjudul Site Analysis Diagram Information for Architectural Design, vegetasi pada sekitar area tapak suatu saat akan berdampak pada bangunan sehingga diperlukan beberapa analisis data. Dengan input terdapat beberapa pohon ketapang di pinggir jalan yang memiliki beberapa manfaat, di antara lain sebagai penyerap karbon dan penghasil udara tetap sejuk serta memperindah area tapak. Permasalahannya itu kurangnya jenis-jenis vegetasi lain sehingga lokasi tapak juga masih kurang sejuk, dengan output penambahan jenis-jenis vegetasi lain pada sekitar area tapak. Untuk kontur tanah, dengan berdasarkan teori dari Edward T. White dalam bukunya yang berjudul Site Analysis Diagram Information for Architectural Design, kontur dapat menjadi awal mula dari segala aktivitas bangunan. Dengan input jenis tanah, regosol yang sudah datar dan tinggi yang dilakukan pembangunan. Permasalahannya adalah tanah regosol memiliki kekuatan tanah yang rendah, sehingga memerlukan pondasi yang cukup dalam untuk bangunan yang lebih kuat. Dengan output, saya memilih jenis pondasi yang cocok untuk jenis tanah regosel pada area tapak. Selanjutnya adalah area sirkulasi, yaitu pasokan energi listrik di sekitar area site tunjang dengan adanya beberapa titik tiang listrik. Dengan output terdapat beberapa jalur drainase yang tertimbun di daerah sekitar. Jalur listrik ada di garis sebelah merah dan jalur drainase yang sebelah biru. Dengan ukuran site dengan input KDB luas lahan kali 70%, KLB luas lahan kali 10, RTH luas lahan kali 30%, GSB 1/2 kali lebar jalan plus 1. Dengan output KDB 15.000 kali 70% sama dengan 10,500 meter pangkat 2 dengan KLB 15.000 kali 30% sama dengan 150.000 M pangkat 2. GSB per 2 kali 9,5 M tambah 1 sama dengan 5,25 meter. Dengan aksesibilitas, parkiran motor ada di warna pink, sedangkan parkiran mobil ada di titik berwarna merah. Sedangkan drop-off berada di titik berwarna hijau, dengan pintu masuk di titik berwarna biru, sedangkan keluar berada di titik berwarna hijau tua. Dengan matahari dan angin, analisis matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dalam artian puncak terbit matahari berada di arah barat ataupun belakang site. Dengan angin bertiup dari arah belakang site dan depan site. Dengan output menyediakan desain interior yang dapat meminimalisir suhu panas dari matahari terutama di bagian belakang site. Dengan vegetasi terdapat tanaman mini dan tanaman utama di bagian depan site yang akan memberikan kesan sejuk dan tentram. Mempertahankan vegetasi di sekitar site yang sudah tertata rapi dan memusnahkan rumput liar di dalam site dan meratakan aspal kecuali bagian taman mini dan taman utama. Dengan kebisingan, tingkat tinggi bersumber dari depan site B karena adanya jalan utama Tun Abdul Razak dan perumahan warga sekitar yang bersumber dari belakang site. Dengan output mempertahankan vegetasi di sekitar site yang sudah menanam vegetasi berupa pohon di area depan tapak untuk meredam kebisingan dari jalan area Tun Abdul Razak dan perumahan di belakang site. Dengan rencana konsep fasad yaitu saya neoteater, yaitu merujuk pada papan atau tanda terang yang bercahaya yang sering terlihat di gedung bioskop kawasan negara Amerika Serikat lengkap dengan lampu kelap-kelip yang menyerupai gaya pencahayaan siklus kuno. Gaya estetika ini terinspirasi dari The Golden Age of Cinema pada abad ke-20 di negara Amerika Serikat. Dengan konsep pendekatan berkaca dari fungsi bangunan sebagai gedung bioskop, konsep pendekatan yang dipilih lebih terfokuskan kepada prinsip dasar akustik. Untuk mengatur kondisi rencana ruang-ruang pada gedung bioskop dapat mengirimkan suara yang baik dalam penayangan film. Konsep tersebut adalah sound diffusion concept. Dengan konsep struktur, saya memakai spektrus adalah struktur rangkaian 3 dimensi. Apabila dalam plane, terus diperlukan elemen-elemen segitiga yang terdiri dari 3 rangka batang untuk menyusun satu kesatuan struktur yang stabil. Maka dalam space truth, setiap elemen terdiri dari 6 rangka batang untuk membentuk satu kesatuan struktur yang stabil. Ini adalah bubble diagramnya, yaitu adanya fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi service. Ini adalah grafiknya. Dan rencana zoning, yaitu area publik ada di tengah, zona semi publik di kiri, zona service, zona private ada di
pelipir bangunan dan area terbuka dengan catatan zona private, ruang direktur, ruang sekretaris, ruang manajer, ruang general manager, ruang rapat kabak, dan ruang karyawan, sedangkan zona publik yaitu ruang tamu, tiket box, snack box, kasir, dan loker. Zona publik, parkiran, studio, studio, toilet, hall, setting area, musola, dan lounge. Sedangkan zona servis itu ada di ruang janitor, pompa, AHU, tangki air, ruang genset, gudang, dan ruang trafo. Pendekatan konsep kontemporer. Konsep kontemporer mengacu pada cara pandang atau metode yang digunakan dalam memahami ataupun menganalisis fenomena atau isu yang relevan dengan zaman sekarang. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti seni arsitektur, pendidikan, filsafat, dan ilmu sosial. Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang bersifat kekinian, berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai pendekatan konsep kontemporer, yaitu ciri-ciri pendekatan konsep kontemporer itu relevan dengan zaman, interdisipliner, kreativitas dan inovasi, dan responsi terhadap perubahan. Dengan pendekatan konsep kontemporer, apa itu bentang lebar? Bentang lebar adalah struktur bangunan. Bentang lebar merupakan salah satu bagian dari struktur bangunan yang biasanya digunakan di tanah air. Pada konstruksi bangunan, definisi struktur berhubungan dengan suasana menyalurkan beban serta akibat penerimaan bangunan tersebut secara langsung kepada tanah. Dengan dua, yaitu struktur bangunan bentang lebar from active structure system. Sistem satu ini merupakan hubungan antar bentuk, struktur yang dekat dan bisa menciptakan bentuk yang unik. Dan yang kedua, yang B adalah bulk active structure system. Ini merupakan struktur kaku yang padat bahan linear yang memanjang. Struktur ini langsung memberikan beban pada materialistis dan balok sebagai penyangga. Yang ketiga ada vector active structure system. Yang keempat ada surface active structure system, dan bangunan bentang lebar merupakan struktur arsitektur dibangun untuk mencakup area yang luas tanpa menggunakan banyak kolom pendukung di bagian tengahnya. Dengan aktivitas pelaku, yaitu persiapan awal, persiapan tempat, peralatan personal yang terlihat dalam konstruksi proyek, proses utama, proses pemasangan pondasi, kerangka, struktur utama bangunan, pemasangan detail pada bangunan seperti pencahayaan, ventilasi, dan estetika lainnya. Pemeriksaan akhir yaitu pemeriksaan akhir untuk memastikan semua aspek bangunan berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Dengan penyerahan hasil proyek kepada pihak terkait setelah semua pekerjaan selesai. Berikut adalah tabel besaran ruang saya yang mengacu pada Undang-Undang dan SNI. Konsep bentuk saya yaitu adalah kasur dalam bioskop yang berakar pada filosofi yang menciptakan ruang di mana seni sinematik bertemu dengan kenyamanan manusia secara mendalam. Filosofi ini mengandung beberapa elemen utama, yaitu yang pertama, keterhubungan dengan kenyamanan pribadi. Kasur adalah simbol kenyamanan dan relaksasi kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi bentuk ini dalam bioskop, pengalaman menonton diubah menjadi kegiatan yang menghubungkan penonton dengan rasa damai, kebahagiaan, serta berada di rumah. Filosofi ini menekankan bahwa hiburan bukan hanya soal tontonan, tetapi juga pengalaman menyeluruh yang memanjakan tubuh dan pikiran. Berikut adalah tampak depan saya. Tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang, dan juga perspektif. Dan ini adalah hasil rendering. Dan saya akan memperlihatkan animasi yang sudah saya buat.
Baik, saya akan melanjutkan. Mungkin dengan ini berakhirnya presentasi dari saya. Saya ucapkan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Ramadiansyah Ratri dengan NIM duduk 0211 50208. Pamit undur diri. Terima kasih.